God so loved the world, come on, that He gave His only Son. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan pagi hari di hari Jumat Agung ini. Hari Jumat ini menjadi Jumat yang agung, karena di hari Jumat ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, hari wafatnya Isa Al-Masih. Dia menjadi agung bukan karena kematiannya, tapi dia menjadi agung karena kematiannya itu adalah ungkapan penyerahan dirinya kepada Sang Ilahi, ungkapan kepercayaan yang total kepada Sang Ilahi, ungkapan keyakinannya bahwa pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja, bahwa dia tidak perlu takut dan gentar akan apapun juga, karena Bapaknya pasti akan menjaga dia. Pun ketika dia harus melewati kematian, penderitaan, dan maut, sekalipun bahkan kuburan dan kegelapan makam, dia tidak perlu takut, karena di sana pun Allah hadir. Makanya Jumat ini menjadi Jumat yang agung, karena Jumat yang berkisah tentang bagaimana seorang baik dipaksa oleh situasi, dihadapkan pada pilihan untuk menjawab kejahatan dengan kejahatan, dengan kemarahan dan umpatan serapah, dengan makian dan kutukan di satu sisi, atau tetap tenang, tetap diam dikala seluruh dunianya hancur. Hari Jumat ini adalah kisah kematian seorang yang telah mengorbankan segala-galanya, memberikan dirinya, bahkan sampai pada titik di mana satu-satunya yang diinginkan adalah hidup dan nyawanya sendiri. Dia dihadapkan pada pilihan itu, mencintai sehabis-habisnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tiba pada pilihan itu, pilihan untuk tetap hidup dan tetap berbuat baik, atau pilihan seolah-olah menyerah kalah. Yesus di hadapan Pilatus, dia bisa membela diri. Ketika Pilatus bilang, "Kenapa kau tidak bela diri?" Dia bilang, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentara-tentaraku sudah akan datang untuk membelaku. Tetapi kerajaanku ini bukan dari dunia ini." Dia bilang lagi, ketika Pilatus berkata kepadanya bahwa, "Tidak tahukah kamu bahwa saya punya kuasa untuk membebaskan engkau?" Tetapi Yesus bilang, "Kau tidak punya kuasa atasku. Aku sendiri yang memilihnya." Berarti Yesus punya pilihan untuk membela diri atas tuduhan-tuduhan palsu itu. Tetapi Yesus memilih untuk diam. Diam bukan berarti mengalah. Diam tidak berarti mengamini apa yang dituduhkan kepadanya. Tetapi diam untuk tidak mengubah dirinya menjadi seorang yang berusaha untuk lari dari tanggung jawab. Yesus tahu kalau dia membela dirinya, dia bisa selamat. Tapi bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Bagaimana dengan orang-orang di seputar dia yang menjadi bagian hidup dari perjalanan itu? Kadang tidak gampang. Tidak gampang untuk memutuskan demikian. Berapa banyak pasangan suami istri kalau punya pilihan, pengen pergi, pengen tinggalkan semua-muanya, pengen pergi ke suatu dunia di mana tidak ada orang yang kenal. Tapi bagaimana? Ada anak-anak yang menjadi tanggung jawab. Ada rasa hormat terhadap orang tua yang begitu bangga dengan mereka, yang melihat mereka menikah baik-baik di gereja. Mereka tidak tega setega itu untuk memutuskan ikut kemauannya yang pada ujungnya menyakiti orang-orang yang amat mereka kasih. Tidak segampang itu. Banyak orang
seperti Yesus memilih untuk diam. Banyak orang seperti Yesus memilih untuk menjalani kehidupan itu, walaupun penuh dengan kepahitan dan kegetiran. Banyak orang seperti Yesus merasa cuma Tuhan saja yang menjadi kekuatan mereka. Karena itu selalu berusaha untuk mencari Tuhan dalam doa dan permenungan mereka, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap tabah, supaya mereka tidak menjadi kalap atau menjadi orang jahat. Jumat Agung ini adalah Jumat di mana kita merayakan hari-hari orang-orang seperti mereka ini, seperti Yesus ini. Orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang rela menanggalkan semuanya, orang-orang yang rela disalibkan demi orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang rela menelan air liur, orang-orang yang mengunci mulutnya walaupun punya banyak alasan untuk berteriak, mengumpat serapah, mengatakan bahwa ini tidak adil. Orang-orang yang kadang merasa bahwa Tuhan terlalu diam, Tuhan kok tidak membalas dan menjawab, seolah-olah Tuhan tidak membela mereka. Tapi justru beginilah, orang-orang seperti Yesus itulah menemukan Allah itu sendiri. Makanya itu mereka berani berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, karena saya percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kematianku adalah kematian yang sia-sia. Bahwa Engkau tidak akan membiarkan air mataku mengalir sia-sia. Engkau cuma meminta kepada saya untuk tetap kuat dan tetap tabah. Kekuatan itu tidak bisa bersandar pada manusia, tidak bisa bersandar pada kuasa, tidak bisa bersandar pada pengaruh, tidak bisa bersandar pada uang. Tetapi kekuatan jiwa, kekuatan karakter, kekuatan seorang beriman yang mengandalkan semata-mata Tuhan dan rahmat-Nya. Maka Jumat ini menjadi Jumat Agung, karena di Jumat ini kita merayakan hari di mana orang-orang yang menderita dan sedang menderita dalam salib-salib hidup mereka, namun tetap berusaha tegar, tetap berusaha kuat di dalam Tuhan. Maka Jumat Agung ini menjadi momen bagi kita untuk berdoa buat mereka-mereka ini, mereka-mereka yang kita kenal atau mereka-mereka yang menjadi bagian kita. Sembari kita berdoa untuk diri kita, agar kita pun kuat dan tabah dalam menjalani hidup kita. Mari kita belajar dari Yesus, belajar untuk berserah, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Pun ketika kita merasa seolah-olah Tuhan tidak hadir, pun ketika kita merasa Tuhan sepertinya tidak adil terhadap kita, marilah kita tetap berdoa, marilah kita tetap mencari Dia, marilah kita tetap berserah dan percaya kepada Dia. Karena ketika Tuhan menjawab, kematian pun tidak akan mampu menahannya. Akan ada kebangkitan, akan ada hidup baru, akan ada perubahan yang mendasar, akan ada suatu perubahan dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Semoga perayaan Jumat Agung menjadi perayaan penguatan kita. Tetap kuat, tetap tegar. Anda tidak sendirian. Ada Tuhan. Tuhan yang sudah melewati semua. Tuhan itu akan mengerti. Ketika Anda disangkal, ketika Anda diludahi, ketika Anda ditelanjangi di depan umum, ketika Anda dipermalukan. Dia mengerti ketika Anda disalibkan, merasa tak berdaya, maju kena, mundur kena, merasa seolah-olah apapun keputusan akan menyakitkan. Tuhan Yesus mengerti, karena Dia mengalaminya. Dan karena itu, Dia pasti membantu kita. Dia pasti mencari jalan keluar untuk kita. Dia pasti mengirim malaikat-malaikatnya untuk membantu kita. Kita cuma perlu tenang, tenang. Setenang Yesus yang tidur di atas perahu
ketika gelombang dan badai ingin menenggelamkan perahunya. Kamu tidak akan tenggelam. Kamu tidak akan hancur kecuali kamu menginginkan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran anak-anaknya. Tuhan tidak pernah menginginkan kita mati tenggelam bodoh-bodoh. Tuhan ingin kita jadi pemenang. Tapi untuk menjadi pemenang, kita harus melewati latihan-latihan yang keras dalam hidup kita. Lewat bantingan-bantingan dalam hidup kita. Lewat pukulan-pukulan dalam hidup kita. Hanya dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.